Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Rinaldi dengan NPM 25.101.01.02. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi logika percabangan dan perulangan. Jadi yang pertama kita akan bahas untuk logika percabangan, yaitu if. Apa sih itu if statement? Yaitu mekanisme pengambil keputusan dalam kode, yang mana tujuannya untuk mengatur alur program berdasarkan kondisi benar atau salah. Misalnya, jika hari hujan, saya membawa payung. Jika tidak, saya tidak akan membawa payung. Ini flowchartnya. Kondisi, jika benar, masuk ke kode, lalu outputnya. Jika salah, dia tidak melewati kode, langsung ke hasilnya. Bentuk if itu ada tiga macam ya. If tunggal, if ganda, dan if majemuk. Yang pertama adalah if tunggal, yang mana digunakan untuk hanya satu tindakan dan untuk satu kondisi tertentu. Struktur if tunggal itu seperti ini ya. Eh, Dalam codingannya, total belanja sama dengan 150.000. Jika total belanja lebih dari 100.000, maka print selamat Anda mendapatkan diskon. Pesan ini hanya akan muncul jika belanja di atas 100.000. Jika di bawah itu, program akan melanjutkan ke kode berikutnya. Sebelum lanjut, mungkin kita akan coba ke Visual Studio Code. Masih di sini. Kita akan coba buat ini. Oke. Dengan base yang lain misalnya. Misal sisa cuti ya. Sisa cuti sama dengan misalnya inputan ya. Masukkan sisa cuti Anda. Baru kita masuk ke if-nya. Jika sisa cuti lebih dari 0, maka print sisa cuti Anda. Dengan ini sisa cuti. Oke.
Ini untuk kode selanjutnya, print. Terima kasih. Oke, coba kita jalankan yang ini. Masukkan sisa cuti Anda. Misalnya cutinya itu 3. Error karena oh iya, ini sisa cutinya ini tidak berbentuk huruf yang harusnya 3. Input dalam kurung ini integral. Nah, ini kan pengertian tuh. Sisa cuti Anda misalnya 3, maka sisa cuti Anda adalah 3. Terima kasih. Jika sisa cutinya itu eh, di bawah 0, misalnya sudah minus, kita jalankan lagi. Bersihkan dulu ya. Jalankan. Jika sisa cutinya misalnya sudah minus 2, maka dia akan melewati kode yang ini ya, kode yang di dalam if ini langsung ke print terima kasih. Itu yang tadi if tunggal ya. Oke, lanjut ke selanjutnya, if ganda. Itu if dan else, yang mana eh, bisa 2 jalur alternatif ya, yang mana yang apabila benar, apabila salah. Nah, ini adalah contohnya, misalnya umur sama dengan input, masukkan umur Anda. Jika umur lebih kurang dari atau sama dengan 18, print tidak eh, tidak belum belum bisa untuk voting. Dan else-nya adalah artinya jika pernyataan ini itu salah, print kamu bisa vote. Oke. Jadi logikanya jika kondisi A benar, maka lakukan nih di dalam if ini kan, ini yang akan dikerjakan. Jika kondisinya salah, maka lakukan yang di else ini. Oke, ini sudah dijelaskan. Kita coba langsung praktek di sini ya. Bisa kita rubah sini. Jika ya, jika secuti kurang dari 3, maka print cuti Anda hampir habis. Oke. Terus kita akan tambahkan else-nya, yang mana jika pernyataan ini eh, salah, maka yang akan tampil akan di sebelah sini. Print selamat menikmati cuti. Oke. Oke, coba kita akan jalankan ya.
kita tuliskan dulu biar enak. Diamkan, masukkan sisa cuti Anda. Misalnya ini yang benar dulu ya. Jadi cutinya misalnya sisanya 2. Cuti Anda hampir habis, sisa cuti Anda adalah 2. Terima kasih. Jadi yang dikerjakan itu yang bagian sini. Karena pernyataan yang ini benar. Terus yang ini dilewati ya karena satu jalur ya ke sini. Langsung ke print terima kasih. Terus kita akan coba lagi masukkan sisa cuti Anda. Ini kan pernyataannya itu lebih dari 3, berarti kita coba masukkan untuk supaya pernyataan ini salah. Jadi misalnya sisa cutinya 5. Maka akan yang dikerjakan adalah hasilnya selamat menikmati cuti. Terima kasih. Jadi yang dikerjakan adalah yang di else ini. Yang ini yang dilewati. Oke. Jadi itu tadi if ganda ya. If dan else. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga adalah if majemuk. If, elif, terus ada else. Yang mana digunakan ketika ada banyak kondisi yang harus dicek secara berurutan. If, if menjemuk multi condition. Oh sorry ya, ini apa namanya, slide-nya lupa di edit. Nah ini if majemuk atau multi condition yang mana digunakan ketika ada banyak kondisi yang harus dicek secara berurutan. Jadi dia akan mencek kondisi 1, jika salah cek kondisi 2, jika semuanya salah baru dia akan menjalankan else atau pilihan terakhir. Misalnya di sini nilainya adalah 85. Jika nilai sama dengan 85. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 90, maka grade-nya adalah A. Namun jika nilai lebih dari atau sama dengan 80, maka grade-nya B. Terus jika nilai lebih dari atau sama dengan 70, maka grade-nya C. Dan jika tidak ada yang benar di antara kondisi ini, maka dia akan grade-nya D atau E. Coba kita praktek di sini. Prakteknya kayaknya memakai angka juga. Kita bikin baru aja. Di sini bikin baru. Hit nanti kondisi. Dot. Y. Oke. Ini hapus dulu. Biar enak contohnya sama kayak tadi aja masalah nilai. Jadi yang pertama itu kita masukkan variabelnya dulu, yaitu variabel nilai sama dengan kita pakai input ya. Dan karena bentuknya itu nanti integer aja, integer, jadi kita input masukkan nilai mahasiswa. Oke, variabel nilai sudah dibuat, langsung kita masuk ke if statementnya. If nilai lebih dari atau sama dengan 90, maka jadi jika kondisinya nilai itu lebih dari atau sama dengan 90, maka yang di print adalah
print pakai jangan pakai printnya nanti di akhir ya. Jadi grade grade bolehlah grade aja sama kayak tadi, grade sama dengan A. Oke. Terus elif elif eh, jika lagi nilai itu lebih dari atau sama dengan 80, maka grade-nya grade-nya kita ganti aja huruf E, huruf jadi B, elif lagi jika nilai lebih dari atau sama dengan 70, maka maka hurufnya itu sama dengan C. Tadi ABC D E nya coba kita bikin D lagi satu, elif nilai ABC D E itu langsung di saja. Jadi selain tiga kondisi ini langsung ke else. Jika tidak memenuhi tiga kondisi tersebut maka akan ke else hurufnya hurufnya maka adalah B atau E. Jadi terus kita akan menampilkan jadi setelah melalui seleksi itu nanti variabel huruf yang akan berubah ya. Jadi kita di sini hanya akan menampilkan variabel hurufnya. Print nilai Anda adalah print nilai Anda adalah print nilai Anda adalah nilai C. Di situ print lagi print lagi grade Anda adalah grade Anda adalah C huruf. Terus ya, coba yang ini dulu. Kita Ctrl S terus ke sini jalankan. Oke, masukkan nilai mahasiswa. Misal nilainya adalah 90, 91 aja, 91, maka akan tampil setelah masuk nilainya itu inputannya adalah 90, jadi dia akan selesai di kondisi pertama. Kondisi pertama nilai
atas 90 ya, maka variabel huruf adalah A. Jadi pas waktu kita print ini kan nilainya sesuai inputan kita, dan print grade Anda adalah huruf. Huruf tadi karena variabelnya di sini sudah stop, jadi dia akan A ya. Grade Anda adalah A. Kita jalankan lagi. Bagaimana jika nilainya adalah 85? 85, maka dia grade-nya adalah B. Kita coba lagi untuk 72, maka grade-nya adalah C. Nah, terus kita coba lagi untuk apa namanya, yang tidak masuk ke tiga kondisi ini. Artinya di bawah 70, kita masukin 69. Maka nilainya adalah grade-nya adalah D atau E. Jadi itu tadi apa namanya, if majemuk ya, atau if multikondisi. Oke, jadi misalnya ini nggak terubah juga. Perbedaannya tadi, jika if itu menjalankan tuh hanya satu kondisi ya. Terus jika if else itu ada kondisi benar dan ada kondisi salah. Terus yang if majemuk itu bisa mengecek beberapa kondisi dan eh, menjalankan jika kondisi secara berurutan ya dari atasnya. Kalau yang di atas itu sudah benar, maka dia akan langsung menjalankan proses itu. Kecuali jika yang kondisi satu itu salah, baru dia akan lanjut kondisi dua. Terus ini untuk pilihannya ya sama tadi kan, ada satu, ada dua, ada banyak. Terus untuk proses eksekusinya, jika kondisi if salah tidak ada yang dijalankan. Ya betul. Jadi jika kondisinya if-nya itu salah, maka dia akan nge-skip aja ya, skip langsung ke code di luar dari percabangan. Terus jika if else, jadi jika if-nya itu salah, maka kode else yang dijalankan. Jika if-nya menjemuk, maka yang dijalankan itu ya tadi yang pertama kali ya. Kondisi satu misalnya salah, kondisi dua itu benar, maka kondisi dua itu yang dijalankan. Kondisi tiga nggak pernah dicek ya. Terus skenario-nya ini maksudnya pengaplikasiannya ya. Cek tunggal misalnya kan, apakah nilai di eh, lebih dari 70 ya. Jadi kan cuma ada satu kondisi. Kalau yang if else itu kita bisa lulus atau ganjil genap, sedangkan yang if menjemuk ini kita bisa bikin grade tadi kayak tadi ya, A B C D untuk nilai. Oke, ini juga belum edit, sorry. Oke, jadi untuk sementara eh, masih di logika percabangan ya. Untuk perulangannya nanti mungkin di next video ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.